Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Masih menghadapi semarak pilkada, Smart Listeners. Apakah Anda menggunakan hak pilih Anda di hari kemarin? Bagaimana jalannya pilkada? Apakah calon yang Anda jagokan begitu ya, itu menjadi pemenangnya atau seperti apa? Boleh berbagi bersama dengan kami, Smart Listeners, karena program Smart Emotion kembali hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Smart Listeners. Tasya Rustam akan menemani Anda. Kita akan ngobrol pintar di kesempatan pagi ini tentu saja bersama dengan Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, selamat pagi Smart Listener dimanapun Anda berada juga pada pagi hari ini. Semoga Anda tetap bersemangat ya, Amin. karena libur kemarin, Yes. hari ini balik lagi kerja ya. Gak apa-apa. Ayo semangat. Libur sehari bisa digunakan untuk banyak hal kan kemarin kan. Betul. Untuk beristirahat atau Yes. ada yang liburan walaupun gak Ya. ketinggalan mencoblos ya Pak Anthony ya. Betul. Pak Anthony mencoblos? Coblos dong. Yes. Dan Smart Listener semoga gak Ya. golput ya kemarin ya Anda ya. Benar. Di kesempatan Yes. kali ini Pak Anthony kita mau belajar gimana dealing atau berhadapan dengan kekalahan. Karena Nah, ini. kadang-kadang kalah itu bisa bikin kita gak waras begitu kan. Gak Iya. jarang Betul. ada momen-momen dimana setelah adanya pilkada, calonnya gak lulus begitu kan, gak lolos Pak Anthony, malah jadi gelo. Bukan cuma gelok, itu taruhannya bisa sampai nyawa. Nyawa, Yes, ya betul. kan? Nanti kita akan cerita tentang seputar soal menghadapi kegagalan. Nah, banyak nih calon-calon yang siap untuk menang tapi tidak siap untuk kalah. Ini menarik nih. Berarti Ya. kalau misalnya mau maju sebenarnya udah harus dipersiapkan begitu Bener. kan. Untuk mengawali Pak Anthony, Ya. apa hal yang bisa menjadi highlight begitu ya perbincangan kita 1 jam ke depan? Silakan. Ya, so pertama-tama Smart Listener, topik kita pada pagi hari ini, of course you know lah, masih terkait dengan acara kemarin Pilkada Serentak yang pasti ini menyisakan masih banyak cerita. Dan dari Pilkada ini yang jelas namanya juga kontestasi. Pasti ada yang menang, pasti ada juga yang kalah. Dan sudah sering terjadi. Ini bukan cuma saat sekarang, dari dulu-dulu juga udah sering kali terjadi peristiwa di mana setelah pilkada itu banyak kejadian. Ada yang stres, ada yang gila, ada yang sampai butuh pertolongan kejiwaan setelah kejadian itu. Dan itu banyak kejadian. Caleg yang melakukan aksi-aksi aneh, sampai ada nyegel sekolah dulu di Bulukumba, Sulawesi. Ada yang sampai bahkan meninggal ceritanya dulu itu. Gara-gara karena serangan jantung. Waktu diumumkan kekalahannya nggak terima, shock. Dan akhirnya kemudian sampai meninggal. Wah, ya. Kemudian ada yang banyak itu sampai harus dibawa ke dukun, ke kejiwaan karena setelah kalah di pilkada itu sampai kemudian stres gara-gara duit yang keluar udah banyak banget gitu. Terus mikir gimana caranya mengembalikan. Ya, ada juga ya yang paling banyak itu stres. Ya, biasanya kalau kasus dari teman-teman psikolog psikiatri itu kan banyak kasus meningkat konsultasi dari calon-calon yang kalah. Ya, jadi itu sebabnya kenapa topik kita pada pagi hari ini kita pilih topik soal bagaimana kita lebih cerdas emosi lah menghadapi kegagalan, menghadapi kekalahan di dalam kehidupan kita. Iya, dan Ya. ternyata ini nggak cuma dialamin sama calegnya begitu ya Pak Betul. Anthony. Pendukungnya juga kadang-kadang ada mengalami begitu kan. Susah. Saking pengennya begitu Iya. kan calon yang diusung untuk jadi begitu. Betul, dan ternyata kalah. Dan ternyata kalah, Iya, pendukungnya ikutan. juga ikutan. Apa urusannya sih sebenarnya ya? Yes, betul. Oke, berarti sebenarnya ada ekspektasi yang tinggi ya di dalam hal Betul. ini. Kalau kita lihat memang kan kalau caleg-caleg ini kan udah keluar uang yang luar biasa, banyak, banyak. waktunya juga begitu kan. Betul. Apalagi yang Ditambah dengan ekspektasi harapan. iya. Apalagi kalau bedanya tipis kan. Kita kan nggak pernah tahu sebelum pengumuman akhir terjadi. Jadi so expected so much, harapannya begitu tinggi, harapannya begitu besar. Tiba-tiba kemudian hasil pertemuan terakhir ternyata kalah. Iya. Itu kan shock banget. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ditambah dengan kalau kita bilang itu rapuhnya mental para
para calon-calon ini dan dikatakan ambisinya udah menjulang tinggi, tapi tidak menakar kemampuannya sendiri. Kalau di dalam konsep yang seringkali saya ceritakan di kelas itu kan ada konsep, saya suka menggunakan ada konsep yang sangat terkenal di psikologi namanya konsep aku, ambisi, kemampuan dan usaha. Ya kadang ada begitu banyak yang punya ambisi yang luar biasa begitu tinggi, kemampuannya nggak ada, sudah berusaha dan akhirnya kemudian gagal. Maka kemudian kita mengatakan untuk bisa sukses, untuk berhasil, kita sendiri harus sadar dengan akunya kita. Ambisi, kemampuan, usaha. Jadi 3 aspek itu penting kita sadari. Paling nggak kita bisa menera-nera lah. Kalau ketika kita sampai kalah, akhirnya kita bisa paling nggak bisa berdamai dan bisa menerima bahwa oh ya memang ada faktor-faktor dalam diri saya memang saya masih kurang dan saya perlu benahi, ya supaya nggak sampai stres gitu. Yes. Ini kan kontestasi pilkada ya, Pak Antoni. Kemudian kita juga beberapa waktu lalu sudah pemilihan legislatif ya. Yes, betul. Kemudian apakah konsep ini juga bisa diterapkan di dalam kita kontes-kontes yang lain, misalnya perlombaan, olimpiade, dan lain-lain? Ya, sebenarnya obrolan kita pada pagi hari ini, listener, benar kata Mbak Tasya, something yang kita bisa apply untuk many things sebenarnya dalam kehidupan, bahkan di dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan pekerjaan, dalam dunia olahraga, ya. So ini semua yang akan kita bicarakan sepanjang satu hari ini kan bicara tentang kegagalan. Kita bicara kekalahan is apply sebenarnya. Untuk Anda mungkin yang perusahaannya sedang menghadapi tender begitu kan ya Pak Antoni, harus pitching kepada klien, ada banyak pilihan, tapi ternyata produk saya nggak kepilih. Itu kan akan kecewa. Mungkin sudah keluar banyak hal, sudah waktu, effort. Ini gimana caranya agar bisa bangkit? Toh banyak klien yang lain, tapi kan namanya mental kan udah jatuh ya. Gimana caranya agar mentalnya bisa resilience dan agar akunya itu terpakai begitu ya. Ambisi, kemampuan usahanya tuh bisa tertakar, bisa diketahui. Kita akan belajar sebenarnya apa sih penyebab-penyebab dari kekalahan ini yang akhirnya bisa membuat calon-calon ini ataupun Anda sendiri mungkin yang mengalami itu merasa bahwa aduh kayaknya dunia udah runtuh deh, udah berakhir deh dunia saya begitu kan. Namun coba kita cari penyemangat di kesempatan pagi hari ini begitu ya Pak Antoni, agar itu tidak menjadi pikiran kita begitu smart listeners dan akhirnya bisa bangkit, bounce back kembali. Kita jeda dulu sinak ya Pak Antoni. Dan smart listeners, pernah nggak sih Anda mengalami kekalahan? Apa yang Anda lakukan setelah Anda mengalami hal tersebut? Boleh berbagi di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Smart listeners, setiap orang rasanya pernah lah ya sekali dua kali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Anda apakah juga pernah mengalami kegagalan yang kayaknya tuh berbekas banget di benak? Dan mau Anda ceritakan dan sebagai inspirasi bagaimana cara Anda untuk bangkit kembali dari kegagalan yang Anda alami. Anda boleh berbagi cerita Anda di 0812 11 12 959 atau Anda yang ingin bertanya seputar hal ini boleh juga bergabung di nomor yang sama 0812 11 12 959. Pak Antoni, sebenarnya apa sih begitu ya yang membuat para calon-calon ini begitu, para calon yang tidak lolos ini tuh akhirnya bisa depresi, bisa yaitu rapuh. Ya. Kan bukannya mereka ketika sudah maju di kontestasi tahu bahwa akan ada nih Ya. kekalahan begitu kan. Sebenarnya apa? Nah, itu yang membutakan mereka. Mereka sudah berharap dan punya ekspektasi yang begitu besarnya bahwa mereka akan menang. Jadi tidak memikirkan bahwa skenario di mana ada kemungkinan besar bahwa mereka akan kalah. Dan ini yang kemudian jadi masalah. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat mereka mengalami goncangan mental. Alasan pertama itu kan alasan karena finansial. Ya. Kebayang gak sih ada biaya yang begitu besar? Dan saya beberapa kali ngobrol dengan beberapa dulu waktu caleg, waktu ketika ini pilkada, ini belum ngobrol sih. Ya, karena kan baru selesai kemarin. Ya, ini pasti biasanya ada beberapa yang kemudian ngobrol-ngobrol di seputar itu. Nah, yang paling besar itu kan biayanya ternyata besar banget gitu. Bayangkan tabungan udah dikuras dengan segala ekspektasi dan akhirnya kemudian kalah. Berarti kan semua uang yang dikeluar itu melayang tanpa hasil. Belum lagi kalau uang tersebut adalah uang dari hasil berhutang. Uang Jadi panas begitu ya. membayangkan bagaimana uang itu mau dikembalikan itu aja udah membuat mereka Pusing. stres Iya, gitu. iya. Ya. Jadi itu yang membuat goncangan mental pertama. Alasan kedua bisa jadi alasan mental sendiri. Jadi memang nggak bisa mengelola stres. Jadi ini berkaitan dengan kerapuhan mental pada si caleg itu sendiri, ya. Dan memang kalau kita katakan ini sifatnya personal banget sih ya. Tapi ya kalau kita katakan mental ini berurusan dengan dia siap nggak, seperti tadi yang kita katakan Mbak Tasya. Dia siap nggak pada waktu ketika mengikuti mengatakan iya. Dia siap bahwa segala skenario itu mungkin hal yang terburuk bisa terjadi, ya. Nah, alasannya juga bisa membuat goncangan mental terjadi karena too much expectation gitu.
Ya, jadi ekspektasinya udah begitu besar kan, prinsipnya mengatakan semakin tinggi ekspektasi kita, waktu ketika kita gagal dan jatuh itu akan semakin sakit kan Iya. gitu. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa goncangan begitu besar. Bisa juga karena ya alasan yang sangat personal sih, malu misalnya. Kan malu banget. Iya. Waktu ketika pemilihan waktu mau maju itu, wah rumah jadi rame, dapat banyak sanjungan, dapat banyak pujian, dikelilingi orang-orang yang kenal, yang mendoakan dan sebagainya. Ternyata kalah, kan malu juga gitu. Apalagi misalnya contoh, katakanlah surveinya udah menunjukkan bahwa ini bakal menang sih. Kau udah happy banget dan udah selebrasi duluan sebelum menang. Tahu-tahu kemudian kalah, kan malu banget Iya. gitu. Atau memang juga yang menyebabkan goncangan mental itu karena kepahitan, ya. Jadi kepahitan dalam arti marah kepada tim suksesnya setelah kalah. Saya pernah tuh kejadian waktu itu di salah satu hotel di Senayan tuh, ya. Jadi pas saya lagi duduk di lobi di belakang lagi marah-marah tuh, kok bisa kan? Marahin tim Dan suksesnya. dan kencang banget gitu, ya. Jadi hal-hal seperti ini, jadi ujungnya ketidaksiapan mental, finansial, emosional, dan itu yang membuat akhirnya goncangan mental itu kemudian terjadi. Makanya ini obrolan kita pada pagi hari ini, Smart Listener, jangan berpikir bahwa enggak, ini kan khusus buat mereka-mereka yang kalah, gagal. But this talk also benefit buat us, buat kita, terutama bisa jadi vaksin. Vaksin buat kita, vaksin mental, vaksin emosional buat kita. So one day ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, jadi kita sudah siap bahwa inilah situasi yang bisa terjadi pada diri kita, dan kita jangan mengatakan bahwa oke, kayaknya enggak gue banget deh. Kalau sampai kalah enggak lah, belum tentu. Ya, karena ini sifatnya personal. Ketika pertaruhan sudah terjadi dengan gagal, itu yang membuat kenapa kemudian mereka akhirnya mengalami goncangan mental seperti itu. Dan lebih besar pertaruhannya tentu lebih gambling lagi begitu ya, Bang Tony, kan lebih akan merasa was-was lagi begitu kan, apalagi jika kalah. Tapi ada nggak sih Yes. figur-figur yang sukses untuk menghadapi ini semua? Kalau menurut saya, Pak Antoni, ya, Presiden kita sekarang Bapak Prabowo Subianto itu salah satu orang yang sukses menurut saya sih. Iya kan? At least paling nggak berapa kali Iya. dan maju lagi. Iya. Betul. Dan itu nggak Paling nggak- mudah begitu kan? biasanya udah mundur dulu. Iya benar. Udah sekali kalah, oke, masih kedua kalah masih. Masih. Ya, ini namanya double gitu. Iya. Tapi kadang-kadang dibutuhkan double seperti itu untuk sukses gitu. Nah, saya punya beberapa contoh yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita. Ya, kalau ini ada salah satu buku yang bagus di Joy Green, punya satu buku judulnya juga keren. The Road to Success is Paved with Failure. Itu judul bukunya. Jadi jalan menuju sukses itu dirintis, ya, dipenuhi dengan kegagalan. Ya, The Road to Success is Paved with Failure. Itu judul bukunya. Nah, di buku itu cerita banyak banget kisah-kisah orang sukses, orang berhasil yang setelah mereka menderita, mengalami kegagalan dan kekalahan dalam hidupnya. Walt Disney ditolak mentah-mentah, ya, sampai akhirnya sempat dibilang tidak berbakat waktu kerja, sempat jalani bisnis, sempat pilot, tapi yang luar biasa adalah dia belajar dari kekalahannya dan kegagalannya. Akhirnya dia bisa membangun Walt Disney, ya, kerajaan Walt Disney-nya. Tom Monaghan, ya. Kalau kita nggak tahu Tom Monaghan, mungkin kita tahu produknya dong, Domino's Pizza. Iya. Bagaimana itu usahanya 20 tahun dirintis dan bangkrut. Jadi sampai dia kehilangan kontrol, itu sempat kontroversial banget itu kasusnya. Ya, dituntut pelanggaran hak cipta lah, ya. Tapi akhirnya berkat kesetiaan dia untuk terus menerus dedikasinya, toh akhirnya kita bisa menikmati Domino Pizza. Ya, di luar negeri Domino Pizza malah lebih brandnya itu lebih bersinar dan lebih terkenal dibandingkan brand-brand yang lain, Batasha. Ya, cuman di Indonesia Domino Pizza karena kan belakangan masuknya. Ya, ini contoh Tom Monaghan. Jadi ngalami juga, bayangkan sampai dituntut dan sebagainya. Atau contoh yang kalau penulis Rudyard Kipling adalah salah satu contoh yang bagus. Ya, pernah menulis cerita, ditolak berkali-kali,
Ya sampai editornya menolak, sampai ini orang kagak ngerti bahasa kali ya. Ya, Anda sama sekali tidak berbakat. Bayangkan koran editor koran terkenal sampai memberikan komentar seperti itu, gimana? Iya. Down banget kan gitu loh. Ini koran terkenal dan kemudian menolak hasil karya kita. Saya masih ingat dulu waktu ketika pertama kali nulis ke Kompas gitu. Berkali-kali tolak, terima kasih atas artikel Anda. Itu masih mending dibalas, kadang-kadang ada yang nggak tahu. Bayangkan kalimat yang muncul seperti itu. Terima kasih, kelihatannya tidak berbakat untuk menulis. Jadi itu penolakan yang diterima. Iya. Tapi yang luar biasa adalah untung dia terus berusaha sampai akhirnya Rudyard Kipling adalah salah satu penerima Nobel Sastra. Yes. Jadi jadi kalau kita lihat smart listener, jadi bahan refleksi buat kita pada pagi hari ini. Di dunia olahraga kita mengenal, dunia bisnis kita mengenal, dunia politik kita mengenal gitu. Kalau dunia olahraga, wah itu lebih banyak kan? lagi. Kevin Sanjaya. Ya. Ini karena dulu kan kita pernah melatih untuk para coach di PB Jarum gitu kan, pernah tahun 2006 ikut audisi PB Jarum, gagal. Luar biasanya adalah Kevin tahun berikutnya kemudian ikut audisi lagi dan diterima, dan dia memulai perjalanannya sebagai single dulu. Di permainan single putra akhirnya nggak terlalu berhasil dan akhirnya kemudian masuk dia ke ganda. Nah, ganda itulah yang kemudian meroketkan dia. Ya, jadilah The Minions yang permainannya kita bisa nikmatin ya. Itu betul. Seru banget gitu kalau mereka udah main. Exactly. Nah, nanti kita juga akan belajar ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan setelah kita gagal. Ya, dan dari Kevin kita bisa juga belajar gitu. Contoh yang lain, Svetlana Korkina. Nah, kalau di dunia senam kita tahu salah satu kalah telak di Olimpiade 96. Gak membuat dia menyerah. Tahun berikutnya dan dia menjadi juara dunia. Ya, Svetlana. Itu juga contoh menarik. Dunia olahraga malah banyak banget gitu, karena kan benar-benar perhitungan angkanya jelas banget gitu. Dunia politik Angela Merkel 16 tahun sebagai kanselir Jerman. But do we know waktu pertama kali dia masuk, waktu itu kan Berlin itu kalau tembok Berlin baru saja runtuh dan dia mencoba masuk ke gelanggang politik. Sebagai wanita diremehkan, sebagai wanita dianggap terlalu ambisius, sebagai wanita itu masih orang masih agak alergi gitu. Tapi dengan kegigihannya, dengan keberaniannya, toh Jerman harus mengakui punya seorang yang luar biasa, Angela Merkel. Atau nah, kisah yang menarik itu Winston Churchill. Sampai di tahun 1920, sebelum kita tahu kan Perang Dunia Kedua, betapa Winston Churchill itu sangat menentukan kemenangan sekutu. Tapi yang kita tidak tahu bagaimana sampai dia pernah diusir dari pemerintahan. Pernah dianggap yang orang yang gila, yang idenya tidak pernah diterima. Ada satu masa kalau kita baca biografinya, ada istilah untuk Winston Churchill, the year of wilderness. Jadi masa-masa gila, masa-masa nggak jelas ini orang gitu, dan orang nggak mau dengerin apa yang dia katakan. Sampai akhirnya kemudian karena situasi dia kemudian dinaikkan. Toh di masa dia kita harus bersyukur Perang Dunia Kedua salah satunya terbantu karena figur-figur seperti Winston Churchill. Lihat ya, orang yang kalah, orang yang gagal, orang yang nggak dianggap, tapi ada sisi double-nya yang membuat orang ini akhirnya kembali. Dunia bisnis apalagi. Bill Gates tuh yang posternya ada di depan kita di studio. Ya. Jadi sebelum membangun Microsoft dia sempat membangun namanya Trafo Data. Gagal. Ya, ini berkaitan dengan data. Tapi dari situ kemudian dia belajar dan disitulah menjadi cikal bakal Microsoft. Steve Jobs kan ceritanya lebih seru lagi. Bayangkan tahun 1985 dia ditendang keluar dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Bayangkan anak yang dilahirkan kayak mengusir dia. Tapi dia sempat melanglang buana kemana-mana. Nah setelah penerusnya ternyata nggak sukses, John Scully, akhirnya tahun 1997 dia diminta balik kembali. Dari situ kemudian akhirnya dia membangun. Jadi cerita tentang Apple itu sebenarnya dimulai setelah Steve Jobs balik yang kedua tahun 1997. Ya, jadi kegagalan, kekalahan tidak menjadi sesuatu yang kemudian melemahkan mental gitu. Oke. Ya, atau
Nah, cerita Akio Morita, Sony. Akio Morita itu kan identik dengan Sony. Orang tahu nggak sih, Sony itu pertama kali rice cooker yang gagal. Ya, jadi dia bikin rice cooker dengan teman-temannya, diketawain. Nasinya gosong lah, nasinya kagak matang lah, nggak ini banget. Tapi ya itu, ya mungkin memang nasib kita nggak bikin rice cooker kali ya. Bikin radio kompo, bikin. Atau akhirnya kemudian Sony berhasil gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya gini loh, kita melihat di balik kisah-kisah seperti ini selalu ada kisah kegagalan, kisah kekalahan yang jadi inspirasi. Gitu. Tapi yang menarik mereka kembali lagi begitu ya. Ya. Berkali-kali gagal, Ya. berkali-kali mencoba lagi Yes. di hal yang sama Pak Antoni. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa aduh Pak, itu terlalu berat buat saya. Kayaknya saya segini aja udah nggak sanggup deh gitu ya. Ya. Tapi ada nggak sih indikasi begitu ya Pak Antoni? Kapan kita harus berhenti untuk ya udahlah, nggak usah dablek lagi lah, agar kegagalan atau kesakitan, kepahitan yang tadi Yes. disampaikan juga tuh nggak terasa lagi ke diri kita. Ya. Mungkin Pak Antoni izin dijawab di sesi selanjutnya. Sip. Kita masih akan berbincang seputar Oke. hal ini, Smart Listeners. Anda yang bergabung bersama dengan kami boleh sekali lagi di 0812111299. Ada nggak sih kisah gagal yang Anda alami di hidup Anda? Kemudian bagaimana cara Anda untuk bangkit kembali? 0812112959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners Anda dimanapun berada di jaringan Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, selamat bergabung dan selamat pagi. Selamat mengawali aktivitas Anda begitu ya dengan ngopi atau ngobrol pintar di kesempatan pagi hari ini. Karena kita ngomongin seputar cerdas emosi menghadapi kegagalan. Terkhusus Pilkada 2024 yang kemarin udah kita jalani begitu ya Smart listeners. Dan Anda yang mungkin juga sekarang sedang mengalami Pak Antoni, gak jarang kan pendengar Smart listeners yang di kesempatan kali mendengarkan mungkin lagi ada di fase yang sama, Iya, betul. lagi drop, lagi aduh kayaknya susah banget untuk bangkit. Karena kan rasa ini gak bisa kelihatan ya Pak Antoni. Iya. Misalnya rusak bisa kita perbaikin, kelihatan Yes. pakai obeng lah, pakai oli segala macam bisa. Iya. Tapi hal yang di dalam kekecewaan ini Iya. kan abstrak dan sangat personal begitu kan. Banget. Ya. Gimana cara nge-repairnya begitu kan. Nanti kita akan sampai di perbincangan itu. Gimana cara memperbaikinya begitu kan. Ya. Tapi sebelum itu Pak Antoni, ada beberapa orang yang mungkin berpikir itu terlalu berat buat saya Ya. Pak Antoni. Apakah ini waktunya saya untuk berhenti aja gitu. Kapan? Apakah ada indikasinya Pak Antoni? Ya, sebenarnya nggak ada indikasi. Balik lagi kepada pemikiran kita sendiri. Tapi kalau kita belajar dari kisah-kisah yang tadi saya ceritakan buat Anda smart listener, kita paling enggak, meskipun Anda mengatakan, ya itu kan mereka Pak, itu kan mereka-mereka yang mungkin dengan pemikiran, dengan latar belakang yang berbeda. Oke, paling enggak jadikan mereka itu sebagai bahan inspirasi dong buat kita gitu. Bahwa kita pun bisa belajar dari hal yang sama. Ya, karena kalau balik lagi ke salah satu prinsip, kalau ilmu NLP kan bilang if it's possible for others, it's possible for me gitu. Kalau memungkinkan buat orang lain, berarti memungkinkan juga buat saya karena kita terbuat dari bahan, dari struktur yang sama. Nah, paling nggak gini, kapan kita mengatakan kita harus stop menjawab pertanyaan Mbak Tasya? Gak ada batasannya. Tapi kalau kita belajar dari kisah-kisah yang tadi diceritakan, artinya kita bisa melihat ada 3 opsi yang tersedia buat kita smart listener. Baik kita gagal di bisnis, gagal di politik seperti yang kemarin itu, atau bisa juga kalah misalnya dalam dunia olahraga misalnya. Katakanlah 3 cabang inilah, sebenarnya bisa juga dalam bidang banyak hal yang lain. Pertama-tama adalah yaitu keputusan bahwa ya sudah, is enough and I will not try again. Betul-betul Anda mengatakan bahwa diri Anda menyerah dan udah betul-betul nggak mau coba lagi. Ya, memang sih sebenarnya dengan cara seperti itu kita tidak perlu sakit lagi, tidak perlu gelo lagi, tidak perlu lagi stres lagi dan mengalami berbagai hal. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga sebenarnya rasa penasaran berikutnya. Kalau seandainya aku coba lagi bisa nggak ya gitu? Ya, so sometimes kadang-kadang we don't know. Ya. Jadi yang pertama-tama pilihan adalah untuk stop dan menyerah gitu. Saya ketemu banyak, ya bahkan ada beberapa orang dalam lingkar saya yang dulu pernah dicaleg dan sebagainya akhirnya memutuskan no, I'm stop. Kayaknya memang jalurku bukan di situ. Ya sudah gitu, ya. Jadi bisa mengambil keputusan seperti itu. Yang kedua adalah pantang menyerah. Oke. Jadi coba lagi dan coba lagi di bidang yang sama. Contoh yang menarik misalnya Henry Ford misalnya. Ya sorry ya smart listener kalau saya banyak mengambil contoh-contoh dari luar negeri. Ya, saya sering kali ditanya sama peserta, Pak Antoni, kenapa sih banyak contoh yang Bapak pakai itu adalah contoh kebanyakan dari luar? Seriously, saya berusaha lebih banyak menggunakan contoh luar bukan karena sok kebarat-baratan. Tapi kadang gini, ada beberapa tokoh, apalagi politik ya. Kalau saya menggunakan contoh, itu kan kontroversial. Ya. Ada banyak fansnya, tapi banyak hatersnya juga banyak. Jadi ketika menceritakan tentang figur itu, orang nggak bisa objektif melihat figur itu. Tapi Pak, kenapa sih Bapak menggunakan tokoh itu? Ya, orangnya kan gini-gini. Ya sudahlah, lebih menggunakan tokoh luar yang kita nggak lebih cenderung kita bisa lebih netral gitu.
Ya itu alasannya. Makanya salah satu contoh yang saya bilang pantang menyerah, dablek, dan terus menerus bidang yang sama, Henry Ford. Dulu pertama-tama dia bangun namanya Detroit Automobile Company. Nah Detroit Automobile Company permobilan, tapi gagal total, gatot. Kenapa? Karena mobilnya harganya mahal, sudah mahal, kualitasnya jelek. Dan itu membuat dia sangat terpukul. Akhirnya dia belajar di pengalaman itu. Dia bikin lagi Ford Motor Company. Dan itulah yang kemudian membuat dia sukses. Berarti kan stay di bidang yang sama. Jadi pantang menyerah, masuk lagi di bidang itu. Nah atau pilihan yang ketiga, smart listener yang kita miliki adalah pantang menyerah, tapi mencoba bidang yang berbeda. Jadi mencoba di bidang yang lain. Jadi misalnya contoh, banyak yang nggak tahu Jeff Bezos. Orang ingat Jeff Bezos itu kan ingatnya Amazon. Amazon, benar. Betul. Do you know dulu itu dia mencoba sebenarnya awalnya di perteleponan. Oh. Jadi perteleponan dan komunikasi. Ya harusnya bikin HP, harusnya bikin itu. Waktu itu dia bikin namanya Firephone dan itu gagal total. Memang nasib dan hokinya bukan di situ kali ya. Dan dari situlah dia belajar berinovasi dan kemudian muncullah e-commerce dan ternyata di Amazon dia sukses dan berhasil. Artinya pilihannya ketiga, pantang menyerah, saya nggak menyerah, tapi mungkin saya harus bidang yang lain. Nah itu juga bisa menjadi opsi. Artinya para calon legislatif, calon ini pemilihan pilkada yang gagal kemarin ini kan bisa kan memilih. Oke, mungkin memang bidang saya bukan di politik kali ya. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya network yang cukup luas, jaringan yang cukup luas. Mungkin jangan menyerah, tapi mencoba juga memikirkan mungkin bidang lain yang kita bisa lebih sukses. Itu. Dan mungkin biaya atau effort yang sudah dikeluarkan ya. Jadi investasi ilmu begitu ya, investasi leher ke atas begitu smart listeners, bahwa ya namanya perjuangan atau merengkuh kesuksesan ya. Nggak bisa gratis begitu kan ya Pak Antoni, harus ada effort di sana, harus ada uang juga yang disalurkan ke sana. Berarti orang-orang yang tahu mau melanjutkan ataupun mau di sini batas saya, itu mereka ini yang sudah tahu akunya diri sendiri dong Pak Antoni. Betul, paling nggak gini. Maka sebagai bagian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa sebenarnya yang bisa kita sikapi ketika kita menghadapi kegagalan, Mbak Tasya? Paling nggak gini, kita selalu mengatakan kegagalan itu bukan sesuatu yang fatal gitu. Bukan berarti final, bukan berarti ya udah selesai gitu loh, bukan berarti kiamat. Kan selama kita masih punya kehidupan, buku itu masih terbuka dan kita masih bisa melanjutkan chapter berikutnya, bab berikutnya gitu. Jadi itu sebenarnya masih koma, sesuatu yang masih bisa berlanjut. At least smart listener kita mengatakan apa sih pembelajaran yang bisa kita peroleh dari situ. Itu hal yang penting. When you lose the game, don't lose the lesson. Ketika kita kalah di dalam sebuah pertandingan, jangan juga kalah dari sisi pembelajaran yang bisa kita peroleh dari kejadian itu. Nah, saran saya adalah paling nggak gini, ada 4 pertanyaan waktu ketika kita kalah, mau kalah apapun, mau gagal dalam hal apapun, tanyakan 4 pertanyaan ini smart listener. Supaya apa? Kita selalu bisa belajar. Saya sendiri perjalanan saya banyak kok kesalahan, kekacauan, kegagalan yang akhirnya membentuk sampai pada kita sekarang ini. Dan saya yakin cerita-cerita para pembicara juga, para pebisnis yang diundang di sini pasti punya cerita, pasti terselip cerita kegagalan, kesalahan yang atau kekacauan yang dibuat gitu. Pertama-tama adalah pikirkan kembali kesalahan kita ada di mana, ya. Dan yang kedua, kalau seandainya waktu bisa diputar ulang, ya, ke awal-awal, terus apa yang akan kita lakukan dengan cara lebih baik lagi? Jadi sadari apa kesalahan kita, seandainya waktu bisa diputar apa kesalahan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana dari kejadian ini saya bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Itu pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan keempat adalah apa sih pembelajaran penting buat saya? So 4 questions. Pertama adalah apa kesalahan saya yang terjadi? Yang kedua, seandainya saya bisa putar ulang waktu, apa yang saya akan lakukan secara berbeda? Yang ketiga, bagaimana saya bisa memperbaiki ini di masa yang akan datang? Dan yang keempat, apa lesson learned, apa insight,
apa hal terpenting yang saya peroleh dari kegagalan dan kesalahan ini. Oke, berpikir hikmahnya sebenarnya seperti apa Yes, begitu ya betul. dari kegagalan ini. Oke, Ya. Pak Antoni, kita jeda dulu sejenak. Saya izin untuk Sure. bacakan beberapa respon begitu ya dari Boleh. pendengar, dari smart listeners di Yes. kesempatan pagi hari ini yang izin untuk dijawab di sesi selanjutnya ya. Sure, oke. Sesi terakhir, dan Anda smart Sip. listeners masih boleh bergabung di 0812 11 12 959. Bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini Ibu Sandra dari Jakarta. Hai Bu Sandra. Selamat pagi Pak Antoni, Mbak Tasya. Yes, morning. Apakah dengan menurunkan ekspektasi akan membuat kita sedikit kecewa? Maksudnya kecewa yang sedikit less kecewa katanya Ibunya. Tapi kalau menurunkan ekspektasi biasanya usahanya setengah-setengah. Bagaimana Pak Antoni? Izin Yes. untuk dijawab di sesi selanjutnya. Oke. Agar mengidealkan ini begitu ya. Yes. Ketika menurunkan ekspektasi tapi usahanya jadi turun juga nanti begitu kan. Atau seperti apa begitu ya Yes. Pak Antoni? Izin untuk dijawab, dan smart listeners masih kami tunggu juga atensi dari Anda. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi terakhir Smart Listeners dalam Yes. program Smart Emotion di pagi hari Nggak kerasa ini. ya. Nggak kerasa banget ya. Dan Smart Listeners, kemarin Anda sudah memilih begitu kan calon yang Anda pilih. Semoga saja bisa menjadi orang yang amanah begitu kan ya Pak Yes, Antoni. Harapan betul. kita kan begitu ya. Betul. Agar nggak salah pilih, agar orang yang kita andalkan ya bisa membawa membawa kita kepada hal yang baik begitu. Man. Apalagi di daerah tersebut. Benar. Oke, kalau Anda Yes. sendiri bagaimana caranya untuk menghadapi kekalahan? Ya. Di sesi sebelumnya Ibu Sandra sudah bergabung bersama dengan kami Pak Antoni. Yes, betul. Bagaimana caranya membalance ya atau Ya. menyeimbangkan Apakah mesti nurunin ekspektasinya? ekspektasi dan usaha. Soal menurunkan ekspektasi is like about gini. Mirip seperti kalau kemampuan kita cuma di level misalnya katakanlah pertandingan, misalnya level RT. Ya. Terus Anda punya ekspektasi, harapan dan nekat nih ikut dipertandingkan level internasional Oke. atau level nasional deh. Ya, kecamatannya belum nyampe gitu, provinsi aja belum nyampe, langsung nasional. So you have so much ekspektasi, but your competency is so low. Ya, jadi akunya ambisinya gede, kemampuannya nggak nyampe, dan itu jelas-jelas pasti akan menimbulkan rasa semakin kita punya ekspektasi harapan terlalu besar, itu rasa stres, rasa gelo, rasa kecewanya itu pasti akan gede banget gitu. Because your expectation is so high. So sebenarnya ketika kita menurunkan ekspektasi, it's not about kita lantas kemudian akhirnya kurang berusaha, tapi maksudnya adalah bagaimana kita menyimbangkan dan tahu diri dengan kemampuan kita, sehingga kita tahu bahwa kalau kita bisa mengupayakan dengan cara seperti itu, kita bisa berpeluang lebih besar untuk meraih itu. Ya, kalau perumpamaan saya yang sering kali saya pakai itu seperti kayak ngejar bis kota. Busnya melaju dengan kecepatan bertinggi, hanya orang gila yang berusaha untuk mengejar bus yang seperti itu. Ya, artinya apa? Mengurangi ekspektasi berarti berharap busnya itu harus bus yang jalannya itu masih oke bergerak, membuat kita bergerak berlari dan memungkinkan buat kita untuk mencapainya. So sehingga ketika nggak mencapainya, kita kemudian ketika kita bisa mencapainya, ketika kita mampu dengan kemampuan kita akan merasa oh kayaknya kita mampu dan kita berusaha. Jadi maksudnya itu bukan karena supaya kita langsung membuat kita nggak berusaha, tapi membuat justru usaha kita itu lebih make sense, lebih masuk akal gitu. Ya, jadi justru ketika harapan ekspektasi kita terlalu besar, peluang kita untuk kalah itu akan menjadi lebih besar, dan ini yang kadang-kadang seringkali orang nggak sadar gitu. Tapi ada teori gini Pak Antoni, pikirannya positif aja dulu begitu kan, yang penting Ya. positif thinking dah, menang Ya. gitu kan, bisa Nah, ini bisa dan gitu. ini yang sering kali terjadi dengan pihak-pihak luar, misalnya contoh orang tua, guru yang kadang over expectation terhadap kemampuan, sehingga ketika anaknya sebenarnya nggak sanggup, anaknya sebenarnya nggak mampu, kemudian dipaksa lah, sehingga apa yang terjadi, peluang kegagalan dan kesalahan itu lebih besar. Ya. Oke. Nah, ini yang kadang kita mesti sadari. Jadi kadang dari acara sebenarnya dari pileg kemarin sih, bukan yang sekarang yang pilkada, akhirnya saya dapat beberapa pembelajaran dari teman-teman yang kemudian kalah di pileg kemarin, bahwa Pak itu betul-betul mesti menyiapkan banyak hal, dan ekspektasi kita yang terlalu besar, mungkin kita sudah membayangkan bisa jadi pileg tuh keren dan sebagainya. Duduk di, Iya, bangku yang di Senayan, betul. begitu bangkunya Tapi nyaman. itu juga harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan Iya. kita. Apakah kita betul-betul memiliki semua persiapan hal networking lah, secara finansial lah, secara pekerjaan lah, secara afiliasi dan sebagainya. Itu semua hal yang sebenarnya harus dibangun. Kalau enggak, peluang kegagalannya akan menjadi begitu besar. Maka itu yang menyebabkan kenapa banyak yang kemudian kecewa dan kemudian stres ketika akhirnya tidak berhasil. Banyak yang shock malah, gitu. Ya. Nggak menyangka bahwa bakal seperti itu. So you have to prepare. Maka ekspektasi juga harus sesuai gitu. Kalau tahu memang kita nggak sanggup, nggak ini, jangan bertanding, mendingan gitu. Bertandinglah di hal yang memang memungkinkan buat kita untuk punya peluang lebih besar untuk chance untuk lebih tenang gitu. Oke, baik. Yes. Oke, Pak Antoni, 5 menit Ya. terakhir begitu ya. Apa tips Ya. yang bisa dibagikan di kesempatan pagi ini kalau kita Nah. mengalami kegagalan? Yes.
So pagi hari ini belajar dari peristiwa acara kemarin, apa yang bisa kita pelajari terutama dari pihak yang kalah. Kalau menang mah gampang. Gampang, happy. Happy, 3 celebration gitu. Ya isinya cuman ya perayaan-perayaan, ucapan selamat gitu. Nah kayak kasihan ini yang kalah. Apa yang bisa dilakukan? First of all, mau gimana lagi? Pepatah lama masih tetap berlaku, belajar untuk berjiwa besar, belajar untuk accept, belajar untuk menerima, terutama ya udah memang kalah mau gimana lagi, belajar untuk berdamai, move on dengan kemenangan lawan. Kalau kita perhatikan tradisi demokrasi di Amerika menurut saya bagus. Bagaimana ketika Kamala Harris kalah, langsung mengucapkan congratulations kepada Donald Trump, udah selesai gitu. Dan dia mengatakan, saya juga menyerukan kepada para pendukung saya untuk memberikan support, untuk memberikan yang terbaik, untuk mendukung pemerintahan yang ada. Selesai gitu. So, mau gimana lagi kan? Memang bukti hasilnya udah seperti itu, belajar untuk berjiwa besar, terima, akui kemenangan ini. Itu membuat kita lebih cepat berdamai. Terus, hindari malah berperilaku negatif. Ya, memakilah, mengumpat-ngumpat lah, kemudian bikin konten lah, kemudian akhirnya kemudian ya pokoknya melakukan hal-hal yang kemudian akhirnya membuat orang yang tadinya ya netral malah makin jadi nggak bersimpati gitu. Ya, jadi hindari yang seperti itu, smart listener. Jadi when you lose something, udah belajar untuk kepala tegak, hindari untuk memaki dan sebagainya. Kalah mau gimana lagi gitu, jangan menambah penderitaan dengan sikap kita yang buruk. Yang berikutnya adalah jangan juga melakukan, kalau dalam istilah psikologi ada yang namanya reaction formation. Reaction formation adalah menolak, kalah, tapi kemudian berkata seolah-olah dia tuh nggak kepingin sebenarnya. Pernah nggak sih Mbak Tasya ketemu sama orang ini? Ini namanya, kalau dalam psikologi namanya reaction formation. Bagus juga sih aku kalah, karena sebenarnya aku juga nggak kepingin sih. Ya ntar nanti tanggung jawabnya sebenarnya juga gede banget sebenarnya. Kalah sebenarnya, tapi hanya itu menghibur dirinya. Nah ini dalam bahasa psikologi namanya reaction formation. Ya, menolak kenyataan. Jadi sebenarnya dalam dirinya itu ada harapan, ada keinginan untuk mencapai itu, tapi kemudian nggak berhasil, lalu menghibur dengan cara seperti itu. Bagus juga sih aku kalah di pilkada kemarin. Dengan begitu saya bisa punya waktu untuk keluarga. Nah bisa benar, bisa juga hanya untuk menghibur dirinya gitu, Mbak Tasya. Ya, nah ini juga jangan dilakukan. Dan ada satu pelajaran yang sangat penting yang smart listener Anda perlu dengar when you lose something, dan ketika Anda kalah. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Martin Seligman di bukunya Learn Optimism. Artinya gini, dia bilang orang yang kalah dan kemudian menderita itu adalah orang yang ketika menderita kekalahan itu mengalami 3P. 3P itu apa? 3P yang pertama adalah personal. Personal adalah ketika dia menyalahkan dirinya sendiri. Bego, tolol, ini dan sebagainya. Udah kalah. Jangan lagi tambah dengan penderitaan, dengan maki-makian seperti itu. Terutama pada diri kita sendiri. Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Belajar dari kekalahan itu. Jadi yang pertama-tama adalah orang yang kalah, tapi kemudian ikhlas dan kemudian gak menjadi dewasa, itu terlalu personal. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah P yang kedua, pervasif. Membiarkan satu kekalahan kemudian merembet banyak dalam kehidupannya sehingga mengganggu bidang-bidang yang lain. Kalah di bisnis, gagal di bisnis, tapi keluarganya juga terganggu dan sebagainya. Nah ini yang namanya pervasif. Pervasif itu ada yang merembet kemana-mana. Jangan. Kesalahan ketiga, P yang ketiga, yang dilakukan orang yang gagal dan kemudian menambah permasalahan adalah permanen. Permanen itu artinya berpikir bahwa kegagalan, kesalahan ini berarti adalah kiamat buat mereka. Berarti hidupnya udah berakhir, fatal. Dan kita bilang, padahal kekalahan ini belum final. Masih banyak chapter-chapter berikutnya. Ya, salah satu contoh orang yang paling optimis sebenarnya adalah kisahnya Abraham Lincoln, dianggap sebagai bapak paling optimis di dunia. Bapak optimis di dunia. Bayangkan setiap tahun 26-27 udah kegagalan dimulai. Kegagalan legislatif, gagal ini, gagal itu, kekasihnya meninggal, goncangan jiwa, masuk rumah sakit jiwa ini dan sebagainya. Baru sekitar 30 tahun kemudian setelah kegagalan baru kemudian 57 kalau nggak salah. Akhirnya baru terpilih jadi presiden Amerika. Artinya gini ya,
bagaimana kita menyikapi itu. Sekali lagi jangan 3P. Menjadikan itu terlalu personal, menyalahkan diri sendiri, pervasif, merembet kemana-mana, dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang permanen. Ingat, ini masih koma, masih banyak yang lain. Dan terakhir, of course, kita harus, karena hidup kita masih berlanjut, miliki plan B. Setelah gagal, kalau nggak berhasil, ya udah plan B-nya apa? Plan B nggak berhasil, plan C-nya apa gitu. Dan saya suka dengan pepatah yang mengatakan, ingat, ketika gabungkan kamu dengan plan A, masih ada 26 abjad yang lainnya. Sampai plan Z. Plan C, plan D, plan M. Wow, oke, baik. Ini bisa dipakai begitu ya, smart listeners, terutama untuk Anda yang mungkin sekarang mengalami kegagalan, tidak di caleg begitu atau di kontestasi yang kemarin sudah dihadapi, tapi mungkin kegagalan di dalam kehidupan, rumah tangga bisa kan, Pak Antoni, atau ya bisnis dan lain-lain. Semoga kegagalannya bisa memberikan hikmah dan akhirnya bisa menaikkan derajat kita begitu ya. Amin, Ketika betul. kita gagal kan kita belajar sesuatu kan. Exactly. Akhirnya itu yang bisa membuat kita untuk naik di step kelas. Betul. berikutnya. Ya, Exactly. semangat smart listeners. Dan Yes. terima kasih juga Pak Antoni Ya, sudah terima kasih bergabung. juga Mbak Tasya. Yes, dan mohon maaf untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini tidak sempat dibacakan begitu ya. Yes. Namun jangan khawatir karena akan dibacakan di lain kesempatan. Yes. Karena kami Smart Emotion akan terus hadir menemani Anda di setiap hari Kamis pagi Ya. dan dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion, Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.